Halo Mas Irsyad namanya ya Mas. Iya, halo. Halo, gimana kabarnya Mas? Baik sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi ceritanya gimana Mas bisa bisa mendirikan perpustakaan Merayan Mimpi ini di Sleman, Yogyakarta. Merayan bener ya? Merayan itu nama daerah ya? Benar, Merayan itu nama daerahnya, tapi plesetannya dari meraih. Dari meraih? Iya. Oh makanya aku juga pas aja. Oke, terus gimana ceritanya? Ya itu dari keinginan sih, dari zaman saya ketika waktu itu SMK masih ikut relawan di Jombang, perpus juga rumah baca. Terus ya udah lama ikut, akhirnya punya keinginan untuk ya mendirikan, tapi sempat ya hanya angan lah, karena emang kalau mikirnya kalau punya rumah baca berarti harus punya tempat atau nyewa atau gimana kan, jadi mikirnya masih uang banget lah waktu itu. Jadi akhirnya baru kesampaian kuliah mikir lagi gimana caranya biar nggak mengganggu keuangan pribadi, akhirnya kita mulung aja lah. Memulung sampah tadi itu ya untuk ngumpulin duitnya. Tapi butuh keberanian luar biasa berarti ya untuk mewujudkan ini ya Mas Irsyad ya, benar ya? Iya. Itu akhirnya ketika didirikan gitu sampai sekarang itu gimana jalannya? Cukup lambat atau cukup cepat? Kalau untuk di Jogja, karena waktu itu berdirinya itu pas pandemi, dan itu pun sebenarnya lebih ke cepat ya, karena memang sebenarnya awal mula 2017 itu memang nggak ada target, karena emang kerja, jadi waktu itu mulungnya masih ya kalau ada aja, kalau nggak ada ya nggak diambil. Jadi masih yang mau jadi kapan itu waktu itu belum ada. Tapi berubah ketika pandemi, anak sekolah nggak sekolah, di rumah bosen. Kemudian dengar beberapa tetangga di kos yang harusnya bekerja tapi harus nemenin anaknya sekolah. Ya udah akhirnya pengen ada rasa untuk mempercepat, ya udah Bismillah. Pandemi ini jadi akhirnya saya lebih mulungnya lebih semangat. Tapi ya tadi awal mula membuka itu pasti kan juga nggak mudah, karena dari masyarakat juga masih kurang lah untuk dukungannya waktu itu. Itu perpustakaannya bagaimana sih supaya kita bisa bayangin? Gerobak. Iya, gerobak. Kayak gerobak sayur lah istilahnya. Oh gitu. Keliling berarti atau berdiam? Keliling. Isinya buku-buku. Betul, ada buku, ada mainan ATK, atau buat mewarnai juga bisa. Bukan rumah baca ya? Bukan. Gerobak. Yang ngejalanin gerobaknya Mas Irsyad sendiri? Sebenarnya kalau konsepnya memang bisa dipakai anak-anak juga, jadi nggak yang berat banget, jadi bisa dibawa kemana aja sama mereka. Gitu. Gerobak kayak gerobak sayur gitu keliling bawa. Iya. Padahal untuk satu gerobak berarti modalnya gede juga tuh, kamu sampai harus jadi memulung kertas-kertas dijualin. Iya. Perhitungannya ya seperti itu. Apa enggak melelahkan itu? Gimana Mas Irsyad? Ya sebenarnya pasti ya, tapi karena waktu itu tuh sampai sekarang ya ada rasa bangga, seneng aja. Akhirnya kayak jadi hobi sekarang. Meskipun sekarang udah nggak di Jogja, jadi yang di Jogja cuma sebulan sekali ke sana, hanya untuk jadwal pengambilan sampah, ya udah karena udah seneng. Jadwal pengambilan sampah. Tulis saja. Iya, karena baru di tahun 2024 akhirnya karena udah banyak yang langganan lah istilahnya. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk 1 bulan sekali aja. Kalau waktu itu ya ada ambil. Baru 2024 ini bikin jadwal sebulan sekali aja. Ambil sampah kertas itu ya. Itu berarti uangnya masih digunakan untuk gerobak baca tadi? Iya, betul. Nah, Mas Irsyad sendiri kerjanya apa? Kalau saya digital marketing. Digital marketing? Iya. Kamu kuliahnya dulu di mana? Di broadcast di MMTC. Di MMTC Jogja itu. Ini berarti kegiatan perpustakaan gerobak baca ini kamu lakukan di sela-sela kerjaanmu ya? Iya, betul. Kebetulan juga sekarang kita udah punya 3 perpus di Jogja, Bekasi, terus yang terakhir di Jombang ini baru Januari kemarin. Jombang itu tempat kamu sekarang? Iya, tapi untuk yang di Bekasi sama yang di Jombang itu bentuknya rumah baca. Udah peningkat tuh ya, bukan gerobak ya? Sebenarnya niat awalnya gerobak, cuman karena perhitungannya masih belum bisa pas ya, akhirnya karena butuh cepet juga, akhirnya ya udah sementara bikin rumah baca, bikin custom, ya udah akhirnya bikin di teras. Gitu. Di teras. Iya.
Itu berarti selain modal gerobak, modal kayak tempat gitu juga modal buku dong. Dan mainan Iya. tadi Mas Irsad bilang. Jadi itu dari situ juga uangnya untuk beli-beli itu. Dari sampah itu juga barang. Jadi kalau awal-awal dulu emang sampah, ada orang nanya tas bisa nggak, baju bisa nggak, ya udah akhirnya karena potensinya itu ada, ya udah akhirnya tas sekolah, tas ibu-ibu, sepatu, akhirnya terima barang bekas kayak gitu. Wah. Jadi selain sampah, barang bekas. Oke. Tapi kemudian responsnya bagus. Kamu bikin gerobak baca, perpustakaan, rumah baca juga, itu di tanggapan dari masyarakat luas bagaimana? Ya kalau untuk di Jogja ya bagus, tapi sayangnya untuk saat ini masih di by event ya, maksudnya ketika ada kegiatan kita dorong ke masjid sekitar, ya akhirnya kita bikin acara. Kadang mereka minta untuk kalau bisa sebulan 2-3 kali. Cuman tadi sebenarnya itu hanya untuk tambahan kegiatan aja, karena kegiatan mandiri sebenarnya kita hanya difasilitasi aja. Kita memberi fasilitas saja sebenarnya. Kalau untuk kayak game-game, storytelling itu hanya tambahan aja. Tapi mereka mintanya untuk rutin. Tapi kita belum bisa karena tadi, kecuali ada kerjasama dari teman-teman organisasi atau komunitas lain. Sedangkan kita ketika kegiatan kayak gitu ya kita selainnya bayari mereka juga EO-nya lah istilahnya. Iya ya, dari mana mesti modal juga ya. Padahal kamu disuruh tampil nggak dibayar. Iya. Benar-benar sosial. Jadi tujuan utamanya apa? Mas Irsad melakukan hal ini capek-capek begitu padahal. Ya tadi dari yang zaman SMK, kebetulan juga saya besar di forum anak, ya itu sih. Jadi akhirnya berdiri di forum anak, rasa lah istilahnya, jadi kayak semacam panggilan gitu ya. Iya, jadi akhirnya terbawalah sampai saya sekarang sudah kerja, jadi ya anak-anak itu jadi bagian hati lah, jadi sampai sekarang gitu. Ya sekarang ini berarti di tengah kesebikan kamu kerja tetap masih ada waktu atau ada teman-teman yang membantu juga? Ya, kalau untuk relawan ada, jadi kita ketika ada teman yang mau kolaborasi, ya ayo kita udah ada bagian sendiri-sendiri, ada yang bagian dokumentasi, ada yang bagian breaking, jadi udah ada. Tapi gitu. Itu untuk di Jogja sih, kalau yang di Bekasi sama di Jombang karena masih baru, jadi belum. Jadi masih pure, masih sendiri. Jogja karena kamu dulu kuliah di sana juga ya. Betul. Jadi kamu punya teman-teman juga di sana, banyak yang sefrekuensi juga kayaknya orang di sana ya. Relasi, dia mau jadi relawan juga. Nah, karena kamu ada panggilan, berarti apapun halangannya, apapun hambatan yang mungkin menghadang, tetap Mas Irsad lakukan ya. Apa peristiwa yang membuat kamu sempat down juga nggak, sempat udahlah nggak usah gitu? Ya pasti sih itu ya tadi ya? Mungkin lebih ke dukungan. Kayak di Jogja itu sebenarnya harusnya ada dukungan dari pemerintah setempat, khususnya desa ya. Itu. Tapi tanggapannya masih mikirnya saya cari duit, padahal sama nggak sekali, dan juga bahkan keluar duit. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin beda persepsi aja, masih beda. Padahal udah berkali-kali, udah 4 tahun 5 tahun inilah istilahnya. Dukungan difasilitasi apa kek ya gitu ya, nggak minta muluk-muluk nggak juga ya? Enggak, paling nggak bisa publikasi di desa biar yang datang lebih banyak. Cuman itu doang padahal. Iya, padahal karena untuk yang di Jogja karena memang lebih ke fasilitasi, tapi sampai saat ini juga yang pinjem ya ada, cuman tidak sebanyak yang sekarang di Jombang, malah lebih jauh ekspektasinya gitu. Oh ya, jadi di Jombang lebih banyak yang minjem, kedatangannya banyak, seperti itu. Dibantu pemerintah tapi di Jombang? Kalau di Jombang lebih ke tetangga, tapi tadi banyak kan, lebih banyak daripada yang di Jogja. Iya. Di Jogja ini di daerah Meraen itu khususnya ya, Tegal Meraen, Duku Sendang Dadi, Sleman. Tapi kalau Mas Irsad lihat memang masyarakat kita di sekitar nih masih perlu banget kayak begini ya, akses kayak gerobak baca, perpustakaan, rumah baca, penting banget memang masih. Kalau menurut saya pribadi memang sangat perlu, kayak istilahnya ketika mungkin mereka punya perpustakaan besar, tapi kan karena memang target saya adalah kalangan menengah ke bawah, tapi apakah mau kalangan menengah bawah misalnya masuk ke perpus yang gede, berani lah istilahnya. Makanya kita perlu lah istilahnya kecil dulu, perpus desa, perpus rumah baca misalnya, TBM, taman baca masyarakat, ya itu memang perlu banget. Dan kalau mereka nggak didorong, mereka juga nggak
nggak akan mau datang kecuali ada kegiatan baru mereka datang. Tapi kalau ketika nggak ada kegiatan ya mereka nggak mau karena nggak ada apa istilahnya kemauan lah itu. Jadi kita yang memang harus mau nggak mau harus mendorong mereka. Terus cari ide gimana caranya mereka buat datang, kayak ngasih buku gratis, buku gambar gratis. Mereka kita suruh datang langsung ke tempat kayak gitu misalnya. Biar tahu kalau di sini ada perpu seperti itu. Iya, perlu dikenalkan yang kalangan-kalangan bawah. Wah, luar biasa Mas Irsyad. Jadi kalau aku simpulkan, kamu mulai dari ada kegelisahan ngeliat situasi sekitar, kemudian kamu kayak punya angan-angan, aduh rasanya paling bagus nih kalau bikin perpustakaan. Sampai di titik ini ya berarti Irsyad ya. Ini udah sesuai harapanmu belum? Atau kok masih ada harapan cita-cita lain terkait kegiatan ini nih? Ya pasti masih ada rasa kurang puas ya, karena tadi kayak misal ketika di Bekasi sama di Jombang pengennya gerobak, tapi sekarang masih rumah baca, jadi mobilitasnya masih sedikit. Kemudian juga ketika kami mulung lah istilahnya, kita juga masih pakai motor, jadi ya harapannya paling nggak ada tosa biar kita sekali angkutnya bisa langsung banyak kayak gitu. Jadi masih banyak harapan yang pengen kita bangun lagi gitu. Meskipun belum sampai ke sana, tapi sekarang kamu melakukan apa-apa yang kamu punya nih sekarang, apa yang tersedia kamu lakukan. Luar biasa Mas Irsyad, terima kasih banyak ya, panggilanmu ini banyak memberi manfaat bagi sekitar, juga mudah-mudahan menginspirasi banyak orang juga nih akhirnya bisa mau melakukan hal sama atau membantumu ya Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih udah mau ngobrol cerita tentang ini di Radio Idola Semarang Mas Irsyad. Sampai jumpa lagi ya. Iya Mbak, terima kasih. Oke, Mitra Idola, demikianlah Muhammad Sidki Irsyadi. Dia mendirikan Perpus Meraih Mimpi ya. Meraih Mimpi ya. Tapi dari usaha dan cerita yang kita dengar tadi, wah mungkin hampir nggak bisa disebut sebagai perpustakaan ya. Kalau bayangan kita perpustakaan tuh besar luas, ini kayak rumah baca, gerobak baca. Dan itu semua mimpinya tinggi, tapi dia nggak mengeluh dan menunggu kesempatan datang gitu. Yang paling menarik untuk kita jadikan inspirasi ya. Dia mulai meskipun dengan keterbatasan ini dia lakukan, meskipun membawa dampak kecil gitu. Ini kayaknya sejalan dengan tadi, daripada mengeluhkan gelapnya malam, lebih baik kita menyalakan lilin. Itulah Muhammad Sidki Irsyadi.